warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya didampingi oleh Pak Kiai Raudah, Bapak Kanda Hatta, dan Waketum Pak Enak, Pak Nurdin Halid, Wanbit, Pak Syarif Cicip Sutarjo, dan pengurus daripada MDI ada Pak Singgih selaku Ketua Panitia. Pagi ini segera setelah sholat Idul Adha kami akan memotong hewan korban agak siangan, dan tentunya korban ini adalah sebagaimana diisyaratkan pada saat Nabi Ibrahim ingin mengorbankan anaknya Ismail. Alhamdulillah pada waktu itu perintah Allah untuk digeser menjadi hewan korban, dan untuk itulah kita lakukan kegiatan pada hari ini, dan terkumpul alhamdulillah 38 sapi yang berada di tempat ini. Namun kami juga monitor, beberapa pengurus juga langsung memberikan korban di daerah atau dapil masing-masing. Jadi jumlah ini insya Allah bisa dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkannya, dan tentu niatan ataupun manfaat dari kurban itu tentu diharapkan bisa diterima oleh masyarakat dan sekitar Partai Golkar dan juga masyarakat ataupun ormas-ormas yang membutuhkan. Nah, tentu filosofi ini banyak dilakukan oleh partai politik bahwa kita harus berkorban untuk tujuan yang lebih besar. Dan tujuan yang lebih besar tadi disampaikan oleh Pak Kiai, tentu masyarakat lebih sejahtera dan juga sesuai dengan tadi Pancasila ayat keempat. Ada interupsi dari sapi. Siap berkorban. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Partai Golkar terhadap perubahan ini dan para kader tidak. Ya, tentu tadi saya sampaikan para kader Golkar yang di DPR, yang di DPP semua berkorban hewan sapi yang melalui Partai Golkar ada 38, namun saya monitor hampir di setiap dapil di kabupaten kota rata-rata juga ada sejumlah yang sama, 20 sampai 30 di masing-masing wilayah, sehingga tentu ini menjadi hal yang wajib dilakukan oleh kader-kader Partai Golkar agar masyarakat merasakan keberadaan dari kader-kader Partai Golkar di seluruh wilayah seantero Indonesia. Ya. Ya. Tapi korban politik tidak ada, Pak. Tapi mungkin kan ini bicara soal Pak Ridwan Kamil yang ramai digadang-gadang antara di Jawa Barat atau di Jakarta. Apakah Partai Golkar sudah siap mengorbankan Pak Ridwan Kamil di Jakarta? Tadi saya katakan politik tidak ada korbannya, jadi aman-aman saja. Tapi akan kira-kira gimana Pak keseriusan? Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Ya. Pak, kita tunggu survei juga. Ya. Pak RK, ini kan beberapa kali kan ada pertemuan antara menteri kabinet dengan juga untuk Pak Jokowi dengan para menteri kabinet dan juga Bapak Parpol. Nah, di dalam pertemuan itu apakah soal soliditas kabinet itu menjelang masa pemerintahan? Ya, saya rasa kalau kabinet sih solid sampai sesuai dengan amanat sampai mengawal Pak Presiden dan Pak Ma'ruf Amin, terutama terhadap program-program pembangunan yang ada. Pak Julhas beberapa waktu lalu bilang bahwa dalam pertemuan antara Presiden dan Ketum Parpol akhir Mei lalu itu salah satunya membahas pilkada, dan Pak Julhas mengusulkan Ridwan Kamil untuk maju di DKI dan semua setuju. Pertama saya tegaskan Pak Ridwan Kamil adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Ya, jadi tentu Pak Ridwan Kamil akan mendengar pertimbangan yang ada, dukungan dari Parpol,
dan tentu akan ada kesepakatan antar ketua umum. Tapi dalam pertemuan tersebut katanya semua setuju Pak, termasuk semua partai di pertemuan dengan Kan Presiden. kita sudah sepakat jadwal. Ya. Pak, soal Pak, terkait usulan defisit 1,5% itu apakah memang untuk sebagai ruang fiskal untuk program makan siang gratis di pemerintah ini atau tidak Pak? Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar, jadi kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan di Banggar. Pagu-pagu indikatif di kementerian pendidikan pada rata-rata dikurangi untuk pendidikan. Ya tentu itu menjadi program di kementerian masing-masing, dan masing-masing KL itu ada menterinya, dan masing-masing menteri punya programnya, dan itu yang dibahas antara kementerian dengan mitranya di DPR, dan itu masuk ke Banggar. Apakah anggaran yang digeser untuk membiayai program tersebut? Ya itu dibahas di DPR, kita tunggu saja. Tanggapan Bapak bagaimana kan ada Menko sekarang ngomong kalau pelaku pinjol itu koordinasi gimana Pak? Ya pertama terkait dengan pinjol tidak ada di dalam anggaran yang ada sekarang. Ya. Koordinasinya sejauh ini bagaimana sih Pak? Ya koordinasi tentu kalau ada usulan program silakan dibahas dengan Kementerian Teknis. Ya. Satu lagi Pak, soal yang ini Pak, buat tambang buat ormas kan sejauh ini cuma NU yang masih disediakan. Ada dapat laporan apakah ada ormas agama lain Pak yang mau? Oh ini penyelenggaranya MDI Ormas Islam juga. Ya. Ini kan terkait pilkada di Solo, apakah juga Golkar juga menyiapkan? Pilkada di Solo itu ada putrinya Akbar Tanjung disiapkan oleh Partai Golkar, Sekar Tanjung, masih muda juga. Pak, kantor-kantor Kemenko kan rencananya akan pindah duluan ya Pak ke IKN. Kalau di Kemenko Perekonomian apa nih Pak? Ya sesuai kesiapan kantor di tempat, dan kami sudah mempersiapkan PNS yang akan pindah ke Ada IKN. usulan berapa Pak? Ini kan kalau kita melihat Ini wartawan mana? Oke. Itu Pak, itu soal politik lagi terakhir Pak. Ini kan kalau kita melihat Pak Anies sudah mulai bergerak. Nah ini Pak Ridwan Kamil kira-kira kapan ini Pak takut Kalau kalah Pak start ya itu Pak? Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Baik, baik, terima kasih Pak Ketum. Mohon izin untuk kita ambil foto bersama dulu dengan para penerima simbolis. Para penerima simbolis boleh kita foto bersama. Baik, hitungan ketiga kita foto bersama. 1, 2, 3. Cukup.